Jadi kalau seandainya ada seorang Nasrani dan dia mengaku bertauhid kepada Allah, tapi nabinya Nabi Isa, dan dia mengaku itu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak bermanfaat tauhidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 11 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin mempelajari matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Nah, taib. An-naqidus tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir berhak keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka dia adalah kafir. Maka dia adalah kafir. Maksud dari permasalahan pertama dari pembatal keislaman ini adalah makna pembatal keislaman ini. Maknanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Risalah beliau universal. Tidak ada seorang pun yang berhak keluar dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Apabila seseorang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Dan ini ditunjuki dalam banyak ayat, di antaranya surat Saba ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhiran." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada seluruh manusia
sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sisi pendalilan dari surat Saba ayat 28 adalah ketika Allah berfirman kafatan linnas, seluruh manusia. Ini tidak hanya di daerah Arab cakupan dakwah beliau, tetapi seluruh umat manusia. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Yang Arab ataupun yang bukan Arab, yang berkulit putih, hitam, merah, coklat, dan seterusnya. Seluruh manusia adalah umat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang lain surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Di situ Allah awali sisi pendalilannya adalah kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian diakhiri dengan jami'an, menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada suku tertentu, tetapi seluruh umat manusia. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atas hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Sisi pendalilan dari surah Al-Furqan ayat 1 ada pada kata lil alamin, untuk alam semesta. Apa itu al-alamin? Jam'u alam. Al-alamin jama' alam. Dan alam adalah kullu ma siwallah, segala apapun selain Allah itu adalah alam semesta. Baik itu manusia, jin, hewan, malaikat, atau makhluk-makhluk lainnya. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk seluruh umat manusia, bahkan manusia dan jin. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sitt." Aku dimuliakan di atas seluruh nabi dengan 6 perkara. U'titu jawami'al kalim. Aku diberikan ucapan-ucapan yang ringkas akan tetapi padat makna, disebut dengan jawami'ul kalim. Seperti misalkan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah doa. Al-hajju Arafah. Inti haji adalah wukuf di Arafah. Padat tetapi syarat dengan makna yang sangat luas. Itu yang pertama. Wa nusirtu birru'b, dan aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh sebelum berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida illa al-maqbarah wal hammam. Yang keempat, dijadikan untukku seluruh atas muka bumi ini bisa digunakan untuk sholat dan suci. Asal hukum tanah di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci. Maka dimanapun kita bisa sholat, kecuali 2. Pertama kuburan, dan yang kedua kamar mandi. Tetapi sangat ironis sekarang, kuburan malah tempat yang paling dianggap paling khusyuk untuk sholat di dalamnya. Padahal dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada seluruh makhluk.
Ini yang inti pendalilan dari hadis ini. Kemudian yang keenam, wa khutima biyan nabiyun. Dan para nabi ditutup dengan diutusnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah siapa saja yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam dengan neraka. Dia diancam dengan neraka. Ada sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad, bahwa anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asahabahu min ba'dhi ahli al-kitab. Faqara'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadib. Suatu ketika Umar bin Khattab membawa sebuah buku yang beliau dapatkan dari salah seorang ahlul kitab saat berperang. Lalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau marah dan beliau berkata kepada Umar bin Khattab, "Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqq fatakdzibu bihi aw bibatil fatusaddiqu bihi. Walladhi nafsi biyadihi law anna Musa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Artinya, wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau ragu-ragu? Demi jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah, dan sumpah tidak disebutkan kecuali untuk menekankan pembicaraan. Sungguh aku telah datang dengan syariat yang sangat jelas, putih, bersih. Jangan tanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu apapun. Nanti ahlul kitab tersebut akan memberitahukan kepada kalian dengan sesuatu yang hak. Lalu kalian mendustakannya karena berasal dari ahlul kitab. Atau memberitahukan kepada kalian dengan sesuatu yang batil, lalu kalian membenarkannya. Tidak boleh kita bertanya kepada ahlul kitab tentang agama kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sumpah yang kedua. Jikalau Nabi Musa alaihi salam masih hidup, maka tidak ada kelapangan bagi Nabi Musa kecuali wajib mengikutiku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda tentang tidak ada kaum Yahudi atau kaum Nasrani yang mendengar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu tidak beriman, maka dia adalah penghuni neraka. Ma min ahad Yahudiyun atau Nasraniyun yasma'u bi thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian tidak beriman dengan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia penghuni neraka. Jadi kalau seandainya ada seorang Nasrani dan dia mengaku bertauhid kepada Allah, tapi nabinya Nabi Isa, dan dia mengaku itu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bermanfaat tauhidnya. Makanya syahadat harus dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam risalah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Taib. Kemudian permasalahan yang kedua. Jadi itulah makna dari pembatal keislaman yang ke-9, bahwa Nabi Muhammad SAW risalahnya umum untuk seluruh umat manusia bahkan jin. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Permasalahan yang kedua, sebagian beralasan boleh kok keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan atau dengan dalil kisahnya Nabi Khadir terhadap Nabi Musa. Nabi Khadir sejaman dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Tetapi Nabi Khadir alaihi salam yang benar adalah Khadiru namanya. Kha-dad-ra. Khadiru. Lain Haidir. Haidir kawan TK ulun. Khadir namanya. Ya, Khadir adalah seorang nabi dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan boleh. Seperti misalkan di dalam surat Al-Kahfi, bahwa Nabi Khadir alaihi salam membunuh seorang bayi. Kemudian Nabi Khadir alaihi salam mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku mengerjakan itu bukan atas perintahku, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Khadir alaihi salam berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Innani ala ilmin 'allamanihi Allahu laysa 'indak wa innaka ala ilmin 'allamaka Allah iyyahu laysa 'indi." Wahai Musa, aku mendapati ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak miliki, dan engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak memilikinya. Menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Sebagian orang berdalil dengan kisah ini bahwasanya para wali Allah, entah itu apa derajatnya dari wali-wali tersebut, berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, maka para wali berhak keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ada yang menjaga sungai, tidak sholat, tidak Jumatan. Ada yang berkhalwat 40 hari 40 malam, tidak Jumatan, tidak sholat berjamaah, dengan dalih ini bahwa boleh kalau sudah sampai hakikat ma'rifat keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sampai hakikat ma'rifat dengan istilah yang dipahami sendiri tentang hakikat dan ma'rifat tersebut. Bagaimana menyanggah pendapat ini? Penyanggah pendapat ini adalah yang pertama, bahwa Nabi Musa alaihi salam diutus khusus kepada Bani Israel dan tidak diutus kepada Nabi Khadir. Karena para nabi, di antaranya Nabi Musa alaihi salam, risalah mereka khusus, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah beliau umum, global, universal. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itstu ila an-nasi kaffah." Dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus.
dan aku diutus kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jawaban pertama. Apa jawaban pertama? Nabi Musa diutus khusus kepada Bani Israel dan tidak diutus kepada Nabi Khadir alaihissalam. Maka berhak Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya umum, universal untuk seluruh umat manusia. Ya, kita lanjutkan. Jadi sanggahan untuk yang mengatakan bahwa seorang wali berhak dan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sudah menggapai derajat tertentu dalam keislaman menurut mereka dengan alasan atau dalil seperti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Bantahan yang pertama adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam syariatnya khusus kepada Bani Israel dan tidak diutus kepada Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir berhak tidak mengerjakan syariat Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi wa bu'itsu ila an-nasi kafah. Ada dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku diutus kepada seluruh manusia. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahui sebab yang dengannya Nabi Khadir melakukan beberapa perbuatan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khadir membunuh seorang bayi. Apalagi urusan membunuh ini berat ya para ikhwah. Urusan darah sangat-sangat berat. Hati-hati, jangan pernah berurusan dengan urusan darah. Saya tadi malam tuh bermimpi. Mimpi saya itu khutbah Jumat panjang mana sampai jam 2:30. Tapi ada aja yang hadir. Waktu itu saya berbicara tentang darah kaum muslimin. Jadi orang yang biasa khutbah, mimpi berkhutbah. Khutbahnya panjangan sampai 2:30, subhanallah. Dan itu di dalam mimpi itu saya berbicara tentang darah kaum muslimin. Karena urusan darah sangat berat dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la kharabud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan membunuh seorang muslim. Taib. Yang ketiga jawabannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hayalan yang didapati oleh orang-orang di zaman sekarang yang mengaku sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, thabata bil ahaditsis sahihah anna al-Masiha Isa bin Maryam idza nazala minas sama fa innahu yakunu muttabi'an li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah tetap dengan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi Isa alaihi salam al-Masih jika kelak di hari kiamat turun dari langit, maka beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam yajibu ittiba'uhu wa nasruhu ala man yudrikuhu minal anbiya fa kaifa biman dunahum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti, wajib dibela siapa saja dari nabi-nabi yang mendapati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para nabi, maka apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi. Kalau Nabi Isa saja wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Isa alaihi salam. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang sebagian kelompok sempalan Islam mengatakan wali derajatnya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Ini yang jadi masalah. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab mereka. Yang membantah itu tidak belajar. Tidak belajar perwalian. Ya. Lain kita kayak dulu. Yang membantah itu berarti tidak belajar kitab-kitab perwalian. Mereka meyakini bahwasanya ada wali yang derajatnya lebih daripada Nabi dan lebih daripada Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Nah, ini adalah bantahan yang keempat atau sanggahan yang keempat, bahwa Nabi Isa alaihissalam jika turun kelak di hari kiamat, beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekelas Nabi Isa saja mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW karena mendapati syariat beliau di dunia, maka orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Isa lebih wajib lagi untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan hadis yang sudah saya sebutkan, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa hayyan ma wasi'a ila ittiba'i. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada kelapangan bagi Nabi Musa kecuali mengikutiku. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti oleh setiap yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk keluar dari syariat tersebut. Lihat lagi penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hal ini. Faman lam yu'min bi anna hadza Rasulullah ila jami'il alamin wa annahu yajibu ala jami'il khalqi mutaba'atuhu wa anna al-halala ma ahallah wal harama ma harramah wad dina ma syarra'ah fahuwa kafir mislu haula'il munafiqin. Maka siapa saja yang tidak beriman bahwa orang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang diutus kepada seluruh alam semesta, dan bahwasanya wajib bagi seluruh makhluk untuk mengikutinya, dan bahwasanya yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang haram apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan yang agama adalah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka siapa yang tidak berkeyakinan seperti itu dia kafir seperti orang-orang munafik. Wa nahwihim mimman yujawwizul khuruja an dinihi wa syari'atihi wa ta'atihi imma umuman aw khususan. Atau yang semisal dengan orang-orang munafik yang memperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari ketaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara parsial ataupun secara umum. Wa ya'taqiduna ma'a hadza annahum min awliyaillah. Dan disertai dengan keyakinan bahwa orang-orang tersebut adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran setelah ini ada yang mengaku karena sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, maka parai sholat. Karena yang seperti ini keyakinan. Maka ini mengeluarkan dari agama Islam. Mengeluarkan dari agama Islam. Wa anna al-khuruja 'ani syari'atil Muhammadiyah sa'ighun lahum wa kullu hadza dhalalun batil. Dan bahwasanya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bagi orang-orang sejenis mereka. Ini seluruhnya adalah keyakinan yang menyimpang dan sebuah kebatilan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, "Wa man faddala ahadan minal masyayikh 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw i'taqada anna ahadan yastaghni 'an ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ustutiba fa in taba wa illa duribat 'unuqah." Siapa yang memuliakan seseorang dari para orang-orang yang dianggap syekh di atas Nabi Muhammad SAW, atau berkeyakinan
Makanya beliau disebutkan ini. Karena ada yang berkeyakinan itu. Yang berkeyakinan bahwa ada wali yang lebih tinggi dari Nabi. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Atau berkeyakinan bahwa ada seorang yang berhak keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka orang seperti ini dimintai taubat. Jika dia bertobat, terima taubatnya. Jika tidak, menurut syariat Islam dipenggal lehernya. Tapi JPN jangan asal penggal. Ya. Itu kalau seandainya sebuah negara ditegakkan syariat Islam. Wa kadzalika man i'taqada anna ahadan min awliya'illah yakunu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama kana al-Khadiru ma'a Musa fa innahu yustatab fa in tab wa illa duribat unuqah. Demikian pula kalau ada orang yang meyakini ada seorang dari wali Allah, dia sejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khadir alaihi salam sejajar dengan Nabi Musa. Maka orang ini dimintai taubat. Jika bertobat diterima taubatnya, jika tidak dipenggal lehernya. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dari para makhluk kecuali Sayyidu waladi Adam Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwah. Itu kalau seandainya kita berbicara tentang perwalian-perwalian. Ada lagi di zaman sekarang mereka tidak mungkin tidak mengenal perwalian-perwalian, tetapi mereka sedikit katanya lebih modern. Yaitu orang-orang yang menyatakan bahwasanya berhak untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak relevan dengan zaman. Sudah tidak bisa eksis lagi di zaman ini. Itu adalah 14 abad yang lalu bisa dilakukan. Sekarang tidak. Ini sama hukumnya. Yang berkeyakinan seperti ini sama hukumnya. Coba perhatikan perkataan Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, ulama besar abad ini yang masih hidup, baqiyatus salaf, ulama-ulama tersisa dari ulama salaf. Beliau mengatakan, wa yadkhulu fi hadzal naqid alladzina yaqulun, masuk ke dalam pembatal keislaman ini orang-orang yang mengucapkan inna syari'ata innama hiya lizamanil madhi. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk zaman yang telah lalu. Ammal waqtul hadir fala tasluhu lahu syari'ah li'annaha hadathat muamalatun wajaddat umurun la tatanawaluha syari'ah. Adapun waktu temporer sekarang maka tidak cocok syariat Nabi Muhammad SAW. Karena berbagai macam transaksi muamalah terjadi baru. Kemudian perkara-perkara juga terjadi baru yang tidak ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza ma'nahu anna asy-syari'ata qasiratun 'indahum. Ini menunjukkan bahwasanya menurut mereka syariat Nabi Muhammad SAW adalah tidak lengkap. Walaysat min hakimin hamid. Menunjukkan bahwa syariat ini bukan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ini penghinaan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka mengatakan bahwa syariat Nabi Muhammad syariat Islam itu statis, dinamis maksud saya, bergerak terus, mengikuti zaman. Khamar diharamkan di tanah Arab karena dia panas dan daerahnya pun panas dengan panas mati. Tapi dia halal di tanah dingin, di puncak gunung, kemudian di kutub utara, halal. Kenapa? Karena dia untuk menghangatkan tubuh. Mereka mengatakan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW harus dinamis, mengikuti zaman. Zina diharamkan di zaman dahulu. Akan tetapi sekarang jika ridha dengan ridha, maka boleh. Jawaban untuk orang-orang seperti ini hanya hadis Rasulullah SAW. Afatardha li ummik?
Apakah engkau mau untuk ibumu seperti itu? Afa tardha li bintik? Apakah engkau mau untuk anak perempuanmu seperti itu? Maka fala syakka fi kufri man yaqulu hadzal maqal. Maka tidak ada keraguan tentang kekufuran orang yang mengucapkan ucapan dan pendapat seperti ini. Kan hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembatal keislaman yang ke-9. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Insyaallah Rabu depan adalah pembatal keislaman yang ke-10 dan itu adalah majlis penutup pembatal keislaman. Insyaallah taala kita akan melihat lagi apa yang kita ingin pelajari di masjid ini. Kalau seandainya pian hendak berlanjut lawan Ustadz Sekong ini, kalau mencari yang lain yang lebih segar, ya maka dipersilahkan. Nah, ada yang tanya? Ada yang langsung? Apakah dibolehkan video call sama calon suami dikarenakan calon pasangannya kerja di luar kota? Tujuannya untuk memperkenalkan pasangan ke orang tua calon suami, tapi via video call ke HP kakaknya. Bagaimana hukumnya? Apa hubungannya lawan syariat Nabi Muhammad SAW? Ini beruntung balana mengolah pertanyaan. Nah. Baik. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dan selama belum ada hubungan antara lelaki dan perempuan, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan yang sangat intens. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan bagi para lelaki yang lebih berbahaya dibandingkan perempuan. Jikalau memang ingin nazar, maka tidak mengapa melakukan nazar asal dengan video call, asalkan ada mahramnya dari perempuan tersebut. Adapun hanya sekedar memperkenalkan kepada keluarga, maka tidak diperlukan. Bisa juga seorang keluarga perempuan dari si suami, calon suami tersebut melakukan video call secara tersendiri tanpa dilihat oleh laki-laki tersebut yang merupakan calon suaminya. Wallahu alam. Bolehkah mendoakan kawan dari kecil untuk mendapatkan hidayah agar masuk Islam? Dan apakah ini termasuk sikap wala kepada orang yang non-muslim? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan agama Islam dengan salah seorang dari dua orang yang bernama Umar. Yang pertama Amr ibn Hisham yang merupakan Abu Jahal, dan yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan akhirnya didoakan oleh Rasul, dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam. Kemudian juga sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah. Apakah bertentangan dengan wala? Tidak. Karena wala adalah loyal, cinta, ingin dekat dengan Islam dan kaum muslimin. Kemudian bara, berlepas diri, benci, bermusuhan dengan selain Islam dan selain kaum muslimin. Dan mendoakan orang selain Islam masuk dalam agama Islam tidak ada urusannya dengan wala dan bara. Bahkan kita menginginkan kebaikan. Bahkan itu termasuk daripada albir, termasuk kebajikan seorang muslim. Wallahu a'lam. Nah, baik. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.